Selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras. Nah, sebelum kita memakai atau menggunakan teorema Pythagoras, kita akan membuktikan teorema Pythagoras terlebih dahulu. Namun sebelumnya, Miss akan memberitahukan kepada kalian manfaat kita mempelajari teorema Pythagoras. Jadi Miss memiliki satu contoh permasalahan nih yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Jadi teorema Pythagoras ini sebenarnya penting ya untuk kita pelajari karena terdapat banyak permasalahan di kehidupan sehari-hari yang kita dapat menyelesaikannya menggunakan teorema Pythagoras. Salah satunya yaitu sebagai berikut. Jadi di sini ada suatu permasalahan ya anak-anak. Ibu akan bacakan dulu soalnya. Wanda ingin bermain ke rumah temannya yang bernama Gita karena mereka sudah sangat lama tidak bertemu. Wanda mengetahui rute ke rumah Gita melalui jalan Nirmana sejauh 6 km, lalu berbelok kanan ke jalan Remahan sejauh 8 km. Namun Gita berkata bahwa terdapat rute yang lebih dekat untuk menuju ke rumahnya, yaitu melalui jalan Tingkahan. Berapa jarak terdekat dari rumah Wanda ke rumah Gita? Nah, ini merupakan salah satu contoh permasalahan ya, yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Lalu bagaimana ya cara kita menyelesaikannya? Nah, sebelum kita menyelesaikannya, maka kita akan mempelajari dulu nih pembuktian dari teorema Pythagoras ya. Di sini langkah pertama Miss akan mencoba membuktikan ya kepada kalian pembuktian teorema Pythagoras secara visual. Jadi kalau secara visual seperti ini ya. Jadi itu teorema Pythagoras itu berbunyi A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, pada gambar yang kanan ini ya, anak-anak semuanya, ini ada segitiga ABC. Di mana segitiga ini tuh merupakan segitiga siku-siku. Dengan sisi siku-sikunya yaitu sisi A, sisi B. Perlu Miss peringatkan kepada kalian bahwa untuk penulisan sisi itu menggunakan huruf kecil ya. Karena kalau untuk penggunaan huruf kapital itu merupakan suatu titiknya. Jadi kan ini ada segitiga ABC. A kecilnya itu adalah sisi yang berhadapan dengan sudut A. Nih kan ini sudut A berhadapannya itu yaitu sisi A. Ini sudut B berhadapan dengan sisi B. Ini sudut C berhadapan dengan sisi C. Seperti itu ya anak-anak semuanya. Lalu teorema Pythagoras itu berbunyi seperti ini. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, di sini kan sisi A. Ya anak-anak, ini sisi B dan ini sisi C. Nah, ternyata di sini kan ada Miss berikan ilustrasi ya, A kuadrat ini ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Di mana jumlah kuadrat sisi siku-sikunya ini sama dengan kuadrat dari sisi miring atau sisi hipotenusa ya. Nah, lalu mengapa bisa seperti itu ya? Lalu sekarang kita akan membuktikan ya secara visual. Jadi di sini Miss memiliki satu buah persegi yang hijau ini. Lalu di sini Miss punya segitiga nih, segitiga pink ini. Nah, sekarang Miss akan mengcopy dulu ya segitiganya ini jadi 4. Nah, ini sudah mengcopy ya segitiga ini menjadi 4. Lalu
Miss akan menyusun keempat segitiga ini, di mana sisi yang siku-sikunya ini berada di pojok-pojok persegi yang berwarna hijau ini. Seperti ini ya, sebentar akan Miss susun dulu. Sebentar ya, akan disusun terlebih dahulu segitiga-segitiga berikut. Oke, sudah Miss susun seperti ini. Nah, sekarang Miss bertanya kepada kalian, kira-kira luas dari daerah yang berwarna hijau itu berapa ya? Kita lihat di sini ya, luas dari bangun. Kita lihat ya, di sini daerah yang berwarna hijau itu keempat sisinya itu sama, yaitu C. Panjangnya C ya semuanya. Lalu berarti ini merupakan sebuah persegi ya anak-anak. Nah, ini sebuah persegi. Lalu berapakah luasnya? Ya, jadi luas dari persegi ini adalah C kuadrat ya, karena luas dari sebuah persegi itu sama dengan sisi kali sisi, di mana di sini sisinya adalah C. Berarti luas persegi ini adalah C kuadrat ya. Lalu kalau misalnya Miss menggeser-geser suatu segitiga ini, apakah luas sisi yang berwarna hijau atau bangun yang berwarna hijau ini, daerah yang berwarna hijau, masih C kuadrat? Masih ya, karena Miss menyusun segitiga ini itu tidak bertindihan atau bertumpukan ya. Jadi luas dari daerah yang berwarna hijau itu tetap C kuadrat. Terserah nih kita mau menyusunnya seperti apa. Luas dari daerah yang berwarna hijau tetaplah C kuadrat. Nah, sekarang Miss ingin mengatur ulang lagi nih segitiga ini seperti ini. Nah, kalau seperti ini, luas bangun atau daerah yang berwarna hijau itu berapa ya? Coba kita lihat ya dari yang sebelah kiri. Yang perseginya itu lebih kecil. Nah, kita lihat. Ini sisinya itu B dan B. Maka luas dari bangun yang kiri ini atau yang lebih kecil ini adalah B kuadrat ya anak-anak. Lalu untuk bangun yang lebih besar atau daerah hijau yang lebih besar, ternyata daerah yang lebih besar ini luasnya adalah A kuadrat. Sedangkan tadi kita sudah menemukan ya, kalau kita menyusun segitiganya yang siku-sikunya berada di pojok-pojok persegi ini, maka luas dari daerah yang berwarna hijau ini adalah C kuadrat. Maka kita menemukan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, seperti itu. Jadi kita sudah dapat membuktikan ya secara visual bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana ini teorema Pitagoras ya anak-anak. Lalu sekarang kita lihat pengertiannya di sini. Pada setiap segitiga siku-siku, sisi-sisinya terdiri atas sisi siku-siku dan sisi miring atau hipotenusa nih. Kita lihat ya, segitiga yang berwarna hijau ini. Segitiga ABC, siku-sikunya adalah di C ya, di sudut C ini. Lalu
Untuk sisi yang membentuk sudut siku-sikunya itu adalah ini ya, sisi BC dan sisi AC. Sedangkan sisi AB merupakan hipotenusa atau sisi miring dari segitiga siku-siku. Jadi, gambar segitiga di atas adalah segitiga ABC yang siku-sikunya di C. Sisi yang membentuk sudut siku-siku yaitu sisi AC dan juga sisi BC. Sedangkan sisi di hadapan sudut siku-siku disebut sisi miring atau hipotenusa. Seperti itu ya anak-anak. Jadi jangan sampai keliru nih dalam menentukan sisi siku-siku dan sisi miring dari segitiga siku-siku. Selanjutnya kita akan melihat pembuktian secara matematis ya. Pembuktian teorema Pythagoras menurut Presiden US James Garfield. Jadi dua buah segitiga siku-siku yang kongruen disusun sedemikian rupa seperti pada gambar ini, sehingga akan terbentuk sebuah trapesium siku-siku. Jadi di sini ada dua segitiga yang kongruen ya, yaitu segitiga yang pink tua ini dan segitiga pink muda. Nah, dari dua segitiga ini kita akan membentuk sebuah trapesium siku-siku. Jadi di sini Miss tarik garis nih dari sini ke sini, sehingga kita menghasilkan sebuah trapesium siku-siku dengan siku-sikunya di sini. Nah, sekarang kita membuktikannya dengan cara seperti ini. Luas trapesium sama dengan luas 3 segitiga. Nah, luas trapesium itu rumusnya apa ya? Nah, ini rumusnya ya, setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Nah, di manakah yang sisi sejajar dari trapesium siku-siku ini? Kita lihat ya, ini ada yang di sini dan sini. Ada tanda kesejajaran ya, yaitu A dan B. A dan B ini sejajar. Selanjutnya luas 3 segitiga. Jadi kita tahu bahwa luas dari segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, kita akan membuktikan luas trapesium ini dengan rumus setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi itu sama dengan jumlah 3 segitiga pada trapesium siku-siku ini. Kan di sini berarti ada 3 segitiga ya anak-anak, segitiga yang berwarna pink tua, segitiga yang berwarna pink muda, dan segitiga yang berwarna putih ini. Nah, jadi kita akan membuktikan luas trapesium sama dengan luas 3 segitiga. Lalu luas trapesium setengah dikalikan dengan jumlah sisi sejajarnya itu berarti A ditambah B ya. Lalu dikalikan dengan tingginya, tinggi trapesium ini. Tinggi trapesiumnya yaitu A plus B. Berarti setengah dikali A plus B dikalikan dengan A plus B. Lalu luas 3 segitiga. Berarti kita cari nih luas segitiga yang berwarna pink tua, pink muda, dan juga warna putih. Berarti kalau yang pink tua setengah dikali alasnya. Alasnya itu B dikalikan dengan A. Begitu juga segitiga yang berwarna pink muda ini. Setengah dikali alas kali tinggi, yaitu setengah AB ini. Lalu segitiga yang berwarna putih. Yang berwarna putih ini alasnya C dan juga tingginya C. Jadi setengah kali C kuadrat. Nah, selanjutnya kita peroleh setengah dikali A plus B kuadrat sama dengan setengah dikalikan dengan AB ditambah AB ditambah C kuadrat. Nah, sekarang kedua ruas kita kalikan dengan 2. Sehingga kita memperoleh A plus B kuadrat sama dengan AB plus C kuadrat. Lalu kita operasikan ya. A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Sama dengan, di sini AB ditambah AB, berarti 2AB ya. 2AB ditambah C kuadrat. Lalu selanjutnya, A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB dikurangin 2AB ya. Kita ingin menghilangkan 2AB ini, berarti dikurangin 2AB.
Dan di sisi di ruas kanan 2AB dikurang 2AB ditambah C kuadrat. Sehingga kita memperoleh A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi begini ya cara membuktikan teorema Pythagoras secara matematis. Tetapi ada banyak ya cara membuktikan teorema Pythagoras. Salah satunya adalah menurut Presiden US James Garfield, seperti itu. Jadi kita menemukan ya bahwa dari segitiga siku-siku berlaku rumus-rumus menurut teorema Pythagoras sebagai berikut, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Atau kalau kita ingin mencari B-nya, B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Atau A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Seperti itu. Lalu itu kan tadi masih berbentuk kuadrat ya anak-anak semuanya. Lalu kalau kita mencari langsung panjang sisinya saja, kita dapat menggunakan rumus yang bawah ini. Dimana kalau kita ingin mencari C, diketahui sisi siku-sikunya yaitu A dan B, maka kita dapat langsung menggunakan rumus yang seperti ini. C sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Kalau kita ingin mencari B-nya, diketahui sisi A dan C, maka B sama dengan akar dari C kuadrat min A kuadrat. Lalu, kalau kita ingin mencari A, diketahui sisi B dan sisi C, maka kita akan menuliskan menggunakan yang ini. A sama dengan akar dari C kuadrat min B kuadrat. Seperti itu ya anak-anak semuanya terkait dengan pembuktian teorema Pythagoras. Selanjutnya, tadi kita sudah mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan teorema Pythagoras ya. Tapi kita belum mendapatkan jawabannya. Oleh karena itu sekarang kita akan mencoba menjawab permasalahan yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Di sini kita akan mencari jarak terdekat dari rumah Wanda ke rumah Gita melalui jalan tingkahan. Nah, tadi kita sudah tahu ya rumus dari teorema Pythagoras. Jarak rumah Wanda ke Gita melalui jalan tingkahan. Jarak terdekatnya berarti ini merupakan apa anak-anak? Jalan tingkahan ini? Ya benar sekali ya. Merupakan hipotenusa atau sisi miring dari segitiga siku-siku. Sehingga kita dapat menuliskannya jarak terdekat dari rumah Wanda ke Gita sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Di mana 8 kuadrat ini yang jalan remahan ini ya, dari titik stop jalan Nirmana ini di sini sampai sini itu 8, lalu jalan Nirmana dari rumah Wanda melewati jalan Nirmana 6 km. Jadi akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar dari 64 ditambah 36 sama dengan akar 100. Di mana akar 100 sama dengan 10. Sehingga kita dapat menemukan jarak terdekat dari rumah Wanda ke rumah Gita melalui jalan tingkahan, yaitu 10 km. Jadi, jarak terdekat dari rumah Wanda ke Gita itu adalah 10 km ya anak-anak semuanya. Lalu kalau kita tidak melewati jalan tingkahan, kita melewati jalan Nirmana, lalu belok kanan ke jalan remahan. Kalau seperti itu, jarak yang Wanda tempuh itu adalah 8 km ditambah 6 km, sama dengan 14 km. Lumayan jauh ya. Maka jalan tingkahan ini merupakan jarak terdekat dari rumah Wanda ke Gita, yaitu 10 km. Jadi, ternyata teorema Pythagoras sangat berguna ya bagi kita untuk menentukan jarak terdekat dari suatu daerah asal ke daerah tujuan. Seperti itu, ini merupakan salah satu manfaat kita mempelajari teorema Pythagoras. Oke, sekian pembuktian teorema Pythagoras ini.
Terima kasih.